Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah syukur kita telah berada di bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah. Kita berharap semoga kiranya Ramadan tahun ini, walaupun dengan segala keprihatinan, tetap menjadikan Ramadan yang membuat ibadah kita berhasil, yang membuat ibadah kita bernilai, yang membuat menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan ujung daripada ayat firman Allah dalam surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Menjadi manusia yang bertakwa, itu yang kita inginkan bersama. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, memberikan perlindungan kepada kita di tengah-tengah wabah yang sedang melanda di tanah air ini, yaitu wabah COVID-19 atau virus corona, yang apabila kita membuka media sosial, baik itu kita membuka kiriman-kiriman WA, banyak sekali istilah-istilah yang sering dikemukakan oleh orang-orang kebanyakan yang mengatakan dengan berbagai macam pantun, diantaranya tungkripit hai tulang bawang, duit jika sedikit corona masih belum hilang, dan lain sebagainya. Ini ungkapan keprihatinan tentunya yang menjadikan kewaspadaan kita bersama bahwa sesungguhnya dampak yang luar biasa akibat corona ini sudah hampir melanda di seluruh penduduk negeri ini. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain bagi kita di samping kita mematuhi protokol kesehatan agar kiranya wabah ini tidak begitu melanda lebih cepat, dan kita juga harus mengikuti ajaran-ajaran agama di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sinyalemen yang sangat indah dalam Al-Qur'an. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum apabila kaum itu sendiri yang tidak ingin mengubahnya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menyikapi wabah yang sedang melanda ini. Pertama, dengan cara mengikuti protokol kesehatan, karena mereka lebih paham, lebih tahu, dan lebih memahami, menguasai isi kesehatan. Kemudian kita juga mengikuti anjuran daripada ulama, di mana ada otoritas yang lebih berhak, yaitu Majelis Ulama Indonesia dengan fatwanya, dan kemudian juga pemerintah yang di dalamnya tergabung tim kesehatan dan sebagainya, yang tujuannya adalah untuk memberi kenyamanan, kebahagiaan umat, kesejahteraan umat, terlebih lagi dengan tujuan agar wabah corona ini tidak cepat menyebar. Nah, ketika kita menyimak firman Allah tadi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, bahwa sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Di sini jelas Al-Quran atau agama Islam memberi ruang kepada kita semua untuk berikhtiar, tidak hanya semata-mata menyandarkan takdir Allah. Boleh jadi Allah mentakdirkan
bahwa sesungguhnya virus corona ini akan merenggut nyawa manusia. Tapi kita tidak pernah tahu siapa yang direnggut oleh virus corona ini. Oleh karena itu, kita di sini diberikan kesempatan untuk berikhtiar agar kita tidak menjadi salah satu korban dari keganasan virus corona ini. Caranya adalah mematuhi protokol kesehatan. Kemudian kita ikuti ajaran pemerintah. Mari kita lihat peristiwa yang terjadi di masa Khalifah Umar. Ketika itu beliau ingin melaksanakan kunjungan ke negeri Syam, yang pada waktu itu bertindak selaku gubernur negeri Syam adalah Abu Ubaidah bin Jarrah, ditemani oleh Mu'adz bin Jabal. Ketika Khalifah Umar berangkat ditemani Abdurrahman bin Auf sampai ke perbatasan negeri Syam, Khalifah Umar disambut oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dan Mu'adz bin Jabal. Pada waktu itu negeri Syam terjadi wabah yang sangat luar biasa. Hampir 200.000 penduduk negeri Syam meninggal akibat wabah tersebut. Dan gubernur melapor kepada Khalifah, "Ya Khalifah, negeri kami sekarang sedang dilanda wabah. Rakyat kami sudah 200.000 lebih yang telah menjadi korban meninggal dunia akibat wabah ini. Apakah Tuan Khalifah Amirul Mukminin akan melanjutkan perjalanan memasuki negeri kami ini?" Khalifah Umar terdiam sejenak. Ada semacam keraguan, tetapi dia ingin memilih apakah akan melanjutkan perjalanan atau pulang kembali ke Madinah. Lantas di tengah saat dia merenung itu, Abdurrahman bin Auf berkata kepada Amirul Mukminin, "Izinkan saya untuk menyampaikan hadis baginda Rasul yang bunyi seperti ini. Idza sami'tum bi ta'uni bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tadkhuluju biha." Maksudnya adalah, apabila kamu mendengar ada wabah yang melanda suatu negeri, maka kamu jangan masuk ke dalam negeri tersebut. Dan apabila kamu berada dalam negeri yang terkena wabah, maka kamu jangan keluar dari negeri tersebut untuk menghindar. Setelah mendengar hadis baginda Rasul yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf ini, Khalifah Umar bin Khattab berbalik arah memutuskan untuk segera pulang ke Madinah. Ketika itu Abu Ubaidah bin Jarrah, "Ya Tuan Amirul Mukminin, apakah Anda menghindar dari takdir?" Dan atas Khalifah Umar berkata, "Aku bukan menghindar dari takdir, tapi aku memilih takdir." Berpindah takdir. Nah, artinya apa? Apabila kita tahu bahwa ada sesuatu yang membahayakan kita, apabila ada yang membuat kita celaka, atau mungkin juga membuat kita meninggal dunia, ketika kita masih bisa berikhtiar, lakukan ikhtiar semaksimal mungkin. Peristiwa memberi contoh jelas kepada kita, agar kita bisa memilih. Kalau Khalifah Umar memasuki negeri Syam, boleh jadi dia akan ikut menjadi korban wabah tersebut, seperti Abu Ubaidah dan Mu'adz bin Jabal yang ikut meninggal dari akibat wabah tersebut. Tapi karena Khalifah Umar memilih takdir yang lain, berpindah dari takdir ke takdir yang lain, maka dia terselamatkan. Artinya apa? Apabila dia masuk mungkin jadi dia menjadi korban, tapi dia memilih takdir ingin selamat, takdir yang lain, maka dia pindah dari takdir ke takdir yang lain. Inilah salah satu ikhtiar. Oleh karena itu, dalam menyikapi virus corona ini, kita tidak perlu panik, karena panik tidak menyelesaikan masalah.
kita tidak perlu takut karena corona telah menyebar. Yang harus kita sikapi adalah bagaimana cara kita menyikapi virus corona ini dengan mengikuti protokol kesehatan agar kita, tempat tinggal kita, keluarga kita tidak ikut menjadi korban penyebaran virus corona. Ini lebih arif dan bijak daripada kita memperdebatkan masalah-masalah tentang larangan tidak diperbolehkan sholat tarawih, tentang larangan tidak diperbolehkan melaksanakan sholat Jumat. Tidak perlu kita perdebatkan, karena Majelis Ulama Indonesia dengan komisi fatwanya, di sana duduk orang-orang yang ahli di bidangnya. Mereka berdebat karena demi kemaslahatan umat, demi untuk kemaslahatan umat, maka mereka mengeluarkan fatwa tersebut. Ini tidak gampang fatwa ini dikeluarkan. Ada perdebatan, ditinjau di berbagai macam, ilmu fikihnya ada, dan lain sebagainya. Sehingga mereka menyimpulkan suatu kesimpulan bahwa sesungguhnya diperbolehkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat karena kita sekarang sedang ditimpa wabah yang namanya virus corona, yang proses penyebarannya amat sangat cepat. Oleh karena itu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kiranya virus corona ini cepat berlalu dan kita semua bisa menikmati masih 20 hari lagi Ramadan ini. Kita bisa menikmati bulan si Ramadan ini. Di penghujung nanti kita bersama-sama menggemakan suara takbir, tahmid dan tahlil, membesarkan asma Allah, sekaligus juga sebagai ungkapan rasa syukur kita karena kita telah selesai melaksanakan Ramadan di tahun 1441 Hijriah ini. Mari kita kembali istiqomah melaksanakan ibadah Ramadan ini. Masih ada 20 hari lebih lagi kita mengakhiri Ramadan ini. Mari kita gunakan Ramadan ini untuk bermohon kepada Allah, karena bulan Ramadan adalah bulan yang dimana doa-doa kita diijabah oleh Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berkeluh kesah kepada Allah. Mari kita berdialog kepada Allah. Mari kita ungkapkan kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa-doa yang kita mohonkan. Terlebih lagi di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Di sana ada yang namanya malam istimewa, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar. Kita rindu dengan malam-malam ini. Kita rindu dengan suasana sadu seperti ini. Mari kita serahkan diri kepada Allah. Mohon kepada Allah, ya Rob, cepatlah angkat berlalu Ramadan, cepat angkat berlalu virus corona ini, agar kami bisa beribadah dan khusyuk dan tawadu di bulan Ramadan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah memberikan perlindungan pada kita semua, dan Allah Subhanahu memberikan perlindungan pada keluarga kita, dan kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan penuh khusyuk dan kesaduan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.